Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi, sekalipun hanya melalui media sosial secara online. Tidak mengurangi sukacita, kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan doa serta harapan saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diaturkan oleh pemerintah. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan syukur oleh karena sekalipun dalam situasi pandemi, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Firman yang berotoritas, firman-Mu yang meneguhkan iman kami, bahkan menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari. Bapa, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian pun semua jemaat-Mu. Biarlah kami sama-sama bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kali ini PA kita masih kelanjutan dari 2 minggu yang lalu. Berbicara tentang tokoh-tokoh iman. Dan kali ini kita akan meneruskan dari Ibrani pasal 11 ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita Ibrani pasal 11 ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Demikian Ibrani 11 ayat 21. Kemudian ayat-ayat referensi yang lain tentu kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian, baik Kejadian 47 maupun Kejadian 48. Tema kita, Yakub beriman hingga akhir. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini mengisahkan tentang masa-masa akhir kehidupan Yakub. Tentu nama Yakub tidak asing lagi bagi kita ya. Kita sudah sering mendengarkan pengajaran atau khotbah tentang Yakub. Dia adalah anak Ishak, cucu Abraham. Yakub juga disebut atau dipanggil sebagai Israel. Jadi Israel artinya seorang pemenang atau pahlawan. Ini dihubungkan dengan pergumulan yang berat yang dihadapi oleh Yakub. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 32 ayat 28. Sehingga disebutkan kamu akan dinamakan Israel. Jadi Yakub ini dicatat sebagai saksi iman atau tokoh iman. Tentu ada dasarnya bahwa dia menunjukkan teladan iman. Ia tetap menyembah kepada Allah yang hidup sampai akhir hidupnya. Nah, melalui tokoh iman Yakub ini, ada 3 hal yang sangat menarik yang dapat kita pelajari. Pertama, berbicara tentang iman yang mengatasi tradisi. Kemudian, yang kedua, iman yang melebihi aturan manusia. Dan yang ketiga, iman yang tunduk pada kehendak Allah. Nah, ini 3 hal yang akan kita pelajari. Nah, pertama, iman yang mengatasi tradisi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan itu menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, satu komunitas. Kebiasaan
yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, karena hal itu dianggap bermanfaat atau berguna untuk diteruskan dari generasi ke generasi, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Dan dalam prakteknya, tidak semua tradisi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada tradisi-tradisi yang justru bertentangan dengan iman Kristen. Maka, kita bisa melihat secara umum bagaimana sikap orang Kristen terhadap tradisi. Ya, pertama, ada juga yang memberhalakan tradisi. Artinya apa? Meletakkan tradisi sebagai sumber kebenaran. Bahkan bisa memperlakukan tradisi di atas kebenaran Alkitab. Walaupun orang ini mengaku percaya kepada Tuhan, namun ternyata dalam praktek kehidupannya, tradisi dan pikirannya sendiri, pemahamannya sendiri, dalam tanda kutip menjadi Tuhan dalam hidupnya. Dan yang kedua, sikap orang Kristen yang membuang tradisi atau menganggap tradisi tidak lagi diperlukan dalam kehidupan Kristen. Sesungguhnya Bapak Ibu, kedua hal ini merupakan sikap yang ekstrim. Ya, tentu kita tidak mau pertama memberhalakan tradisi, dan juga kita tidak mau serta-merta membuang tradisi. Nah, sebagai orang yang mempercayai Tuhan sebagai sang pemilik kekuasaan tertinggi dalam hidup ini, maka seharusnya kita memiliki sikap yang benar terhadap tradisi. Nah, Yakub sebagai tokoh iman dicatat mengambil tindakan yang benar terhadap tradisi tentang memberikan berkat kepada keturunan. Yakub melakukan tindakan tersebut karena imannya kepada Allah sebagai sumber berkat. Dan dalam kitab Ibrani dinyatakan inilah tindakan iman Yakub sampai di akhir kehidupannya. Nah, untuk kita pahami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam Perjanjian Lama memang ada tradisi memberkati anak saat kepala keluarga mendekati ajalnya atau mendekati kematiannya. Maka putra tertua, semua putra-putranya atau keturunannya berkumpul di sisi ayah mereka. Kemudian sang ayah meletakkan tangannya di atas kepala masing-masing putranya, serta mengucapkan kata-kata yang menyatakan berkat untuk kehidupan dan juga masa depan mereka. Jadi, keluarga menyadari bahwa saat-saat seperti ini lebih dari sekedar pesan-pesan terakhir sebelum kematian sang ayah. Kata-kata ini membawa otoritas rohani, mempunyai kuasa untuk mendatangkan apakah keberhasilan, kemakmuran, dan kesehatan di masa depan mereka. Berkat untuk anak sulung itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan hak kesulungan ya. Jadi ada hak kesulungan. Itu terdiri atas kepemimpinan di dalam ibadah, juga kepemimpinan dalam keluarga. Juga bagian ganda dalam harta warisan dan memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Ya. Yang menarik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Yakub ternyata tidak mengikuti tradisi yang biasanya dilakukan oleh orang Timur Tengah, termasuk juga pada saat itu mereka sedang di Mesir. Ia tidak hanya memberkati anak-anaknya, tetapi secara khusus ia mengangkat kedua cucunya. Kemudian diberkati oleh Yakub. Kedua cucu dari Yusuf maksudnya. Jadi Yakub menganggap atau mengangkat, menyamakan
cucunya yang bernama Manasye dan juga Efraim sebagai anak-anaknya dan memberikan kepada mereka kedudukan atau berkat seperti anak-anak Yakub yang lainnya. Saudara, Yakub memang melawan tradisi, namun Yakub melakukan hal tersebut karena ia sungguh-sungguh beriman. Dia melakukannya dengan iman. Dalam perkataan berkatnya kepada Manasye dan Efraim, Yakub menghendaki agar Tuhan yang ia, kemudian ayahnya dan neneknya sembah, itu jugalah yang disembah oleh Manasye dan Efraim selama kehidupan mereka. Itu jugalah yang memberkati dan melindungi mereka. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub menghendaki agar Manasye dan Efraim yang memiliki ibu berasal dari Mesir dan memang tinggal di Mesir dengan segala kelimpahan harta benda, tetap memiliki iman yang sama kepada Allahnya, kepada Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak. Nah, ini berarti Yakub mengambil tindakan yang memang tidak umum, yang tidak lumrah, tapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk memelihara bangsa pilihan Allah tetap dalam iman kepada Allah. Nah ini. Sehingga ketika dia memberkati cucunya dari Yusuf ya, Manasye dan Efraim, dia melakukannya dengan iman untuk memelihara bangsa pilihan Allah tetap dalam iman kepada Allah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini ada tradisi-tradisi yang mengandung unsur-unsur kepercayaan, kadang juga tahyul, kadang juga mitos. Ya, ada juga yang mengandung unsur adat dari masyarakat setempat atau agama tertentu. Ya, macam-macam ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lebih senior, lebih tua, para opa-oma, opung-opung, pasti tahu banyak hal berkaitan dengan tradisi-tradisi ataupun legenda atau mitos-mitos yang ada dalam kebudayaan kita. Misalnya, tidak boleh duduk di pintu untuk anak gadis. Kenapa? Katanya nanti susah dapat jodoh, ya. Atau tidak boleh menyapu malam-malam karena nanti akan menolak berkat. Nah, itu kan semacam tradisi-tradisi atau kepercayaan yang sebenarnya itu adalah mitos, ya. Kemudian ada juga tradisi misalnya ke kuburan hari ke-40 atau 100 hari peringatan almarhum atau almarhumah. Kemudian ada yang masih memberi makanan kepada orang yang sudah meninggal setelah kematian seseorang, atau bahkan menyisihkan makanan pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari ulang tahun salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal, kemudian dengan tujuan katanya untuk menghormati atau supaya tidak menghambat berkat dari orang tua, maka wah ini harus disisihkan ya, ini secara khusus kue ulang tahun untuk itu. Nah ini kan tradisi-tradisi yang masih ada di tengah-tengah bangsa kita, mungkin juga di tengah-tengah komunitas kita. Banyak orang masih berpikir bahwa ya hal-hal itu ya sah-sah saja, tidak ada masalah kalau dilakukan. Nah kalau tidak, malah sebaliknya dia berpikir akan ada hal yang negatif atau hal yang buruk bisa terjadi di dalam kehidupannya. Nah saudara-saudara, kita memang sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus berpikir ya secara teologis berdasarkan firman Tuhan ya. Kita harus berpikir di dalam ketundukan kepada kehendak Allah, kepada firman Tuhan. Maka dari teladan Yakub kita belajar bahwa iman haruslah menjadi pertimbangan tertinggi dalam menjalankan hidup. Jadi bukan tradisi. Ada tradisi yang bisa diterima dan dikuduskan, tetapi ada juga tradisi yang harus ditolak dengan tegas. Jikalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, kalau itu memang sudah mengarah kepada berhala, kita harus berkata no, kita tidak bisa kompromi. Keyakinan bahwa Allah menjadi sumber segala berkat dan bukan tradisi.
haruslah menjadi keyakinan tertinggi bagi kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Ya, ini hal yang pertama. Jadi di sini kita belajar bahwa iman itu mengatasi tradisi. Tapi yang kedua yang akan kita pelajari bahwa iman melebihi aturan manusia. Iman melebihi aturan manusia. Yusuf membawa kedua anaknya kepada Yakub. Ia meletakkan Manasye sebagai anak yang sulung di sebelah kanan, lalu kemudian Efraim sebagai anak kedua di sebelah kiri. Tapi ketika Yakub memberkati mereka, ya justru Yakub menyilangkan tangannya, sehingga Efraim mendapat berkat dari tangan kanan dan Manasye dari tangan kirinya. Nah, saudara-saudara, hal ini dipandang tidak baik oleh Yusuf. Dia melihat ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan aturan manusia. Lalu kemudian dipegang tangan ayahnya dengan maksud untuk memindahkan tangan ayahnya dari kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Tetapi kalau kita baca di dalam Kejadian, Yakub, apa yang dikatakan oleh Yakub? Bahwa ia melakukannya dengan sengaja, jadi bukan secara kebetulan Yakub menyilangkan tangannya. Bukan karena semata-mata penglihatannya sudah kabur, memang sudah lanjut usia, sudah susah melihat dengan jelas. Tetapi dia melakukannya di dalam kesadaran karena dia dipimpin oleh Tuhan. Sehingga melakukan hal itu dengan sengaja karena iman. Hal ini dapat dijelaskan ya dalam penjelasan Yakub kepada Yusuf. Bahwa dengan iman ia melihat Efraim sebagai adik akan lebih besar kuasanya daripada Manasye. Dan dari Efraim lah akan muncul sejumlah besar bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu, nama Efraim berarti berbuah 2 kali lipat. Jadi berbuah 2 kali lipat. Dan memang pada kenyataannya, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, Efraim lebih diberkati daripada Manasye. Ya, misalnya kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 33 ayat 17, Ulangan 33 ayat 17, anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa, seluruh bumi dari ujung ke ujung. Nah, itulah orang Efraim yang puluhan ribu. Dan itulah orang Manasye yang ribuan. Jadi perhatikan, puluhan ribu untuk Efraim, tapi ribuan untuk Manasye. Juga kalau kita juga melihat dalam kitab Hakim-Hakim, ya Hakim-Hakim di sana juga seringkali menunjukkan atau menyebutkan Efraim ya. Ternyata Efraim itu lebih populer daripada Manasye. Misalnya dalam Hakim-Hakim 5, Hakim-Hakim 8, Hakim-Hakim 12 ayat 1. Dan jikalau kita mengecek di dalam konkordansi, ya konkordansi itu berisi ayat-ayat penting ya dengan kata-kata kunci di sana. Maka kata Efraim atau nama Efraim muncul jauh lebih banyak daripada kata Manasye. Juga kata Efraim itu sering digunakan untuk mewakili Israel. Ya, misalnya dalam Yesaya pasal 7 ayat 2 dan 5. Jadi, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub ini? Dia lakukan dengan iman. Karena memang iman berada di atas aturan manusia. Aturan manusia atau yang berlaku di dalam tradisi, yang sulung lebih diberkati dari yang bungsu. Tetapi, kalau Tuhan menghendaki lain, maka yang bungsu bisa juga lebih diberkati. Dan itu juga yang terjadi kepada Yakub sendiri ya. Beberapa adat di negara kita, di Indonesia, berkata bahwa anak laki-laki mendapat lebih banyak berkat daripada anak perempuan. Atau ya ada juga yang memiliki pemahaman bahwa suku tertentu atau suku ini lebih diberkati dari suku yang lain. Ya, pernah mendengar kalimat atau statement seperti itu Bapak Ibu? Ya, saya pernah mendengar ya. Kadangkala juga di dalam suku sendiri
Kadang ada juga yang pernah berkata, ya orang Batak ini lebih diberkati katanya. Jadi merasa lebih karena dianggap sebagai tanda kutip Yahudinya Indonesia. Tapi apakah demikian? Nah, jadi saudara yang terkasih Tuhan, berkat Tuhan memang tidak dapat dibatasi dengan aturan manusia. Ya, yang pasti adalah Tuhan akan memberkati orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi ini bukan lagi, ya kalau kita di era perjanjian baru ini, bukan lagi berbicara masalah, oh aku sulung, maka aku lebih berotoritas, atau aku bungsu, maka aku yang dapat warisan lebih banyak, atau ya aku laki-laki di keluarga, maka aku lebih berotoritas daripada perempuan. Harusnya tidak demikian lagi. Atau kita berkata, saya dari suku A, ya, saya lebih tinggi, sukumu itu tidak dikenal. Tidak lagi. Jangan lagi bertindak rasis ya. Jangan lagi etnosentris atau bersifat kepada kesukuan. Bukan. Karena kita tahu ya bahwa semua kita yang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Semua kita menjadi satu tubuh Kristus. Maka di sana tidak ada lagi perbedaan atau pembedaan. Kamu ini adalah orang Yahudi, kamu orang Yunani, kamu terpelajar, kamu tidak terpelajar, kamu pejabat, orang ini orang biasa, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu orang bersunat, dan yang itu tidak bersunat. Tidak lagi seperti itu. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Efesus pasal 2 ya, ayat 11-22. Ketika kita sudah dipersatukan di dalam Kristus, maka kita tidak lagi menilai berdasarkan ras, suku, bahasa, dan seterusnya. Tidak lagi membuat yang namanya pembeda-bedaan seperti itu. Karena kita adalah satu iman, bahkan satu kasih, satu pengharapan, satu Tuhan, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, ini hal yang kedua yang harus kita pahami. Jadi, iman itu melebihi aturan manusia. Memang ada banyak ya aturan-aturan atau hukum-hukum bahkan yang tidak tertulis yang seringkali dibuat oleh manusia. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah memiliki kitab suci sebagai panduan kita ya, sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita. Dan yang ketiga, iman tunduk kepada kehendak Allah. Iman tunduk kepada kehendak Allah. Yakub adalah tokoh iman yang harus diteladani. Kenapa? Karena memang sampai pada masa akhir hidupnya, ia tetap menyembah Allah. Nah, kita kan sudah baca tadi, Ibrani pasal 11 ayat 21 itu, bahwa di sana ditegaskan, sampai dengan masa akhir hidupnya, dia tetap bersandar kepada Allah. Dia tetap percaya, beriman, menyerahkan hidupnya kepada Allah. Nah, kata menyembah di dalam bahasa asli ya, digunakan satu kata proskuneo. Nah, proskuneo itu berarti berlutut. Ya, proskuneo bisa diartikan berlutut atau membungkukkan diri, atau memang dia menyembah sampai dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Ya, artinya dia sadar di dalam segala kerendahan. Dia mau menghadap kepada pribadi yang sembah dengan segala ketundukan. Jadi, menyembah kepada Allah di dalam segala kerendahan hati, di dalam segala ketundukan total. Jadi itu artinya menyembah atau proskuneo. Jadi totalitas seluruh kehidupan kita memang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita arahkan, kita fokuskan kepada Tuhan. Sehingga tidak ada lagi pribadi yang lain yang menarik bagi kita di dalam penyembahan kita kecuali kepada Allah yang sudah menyatakan dirinya pada kita. Jadi orang beriman tunduk kepada kehendak Allah. Ya.
Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 48 ayat 1, memang di sana disebutkan fisik Yakub berada dalam kondisi lemah. Dia sudah sakit. Ya, ingat juga bahwa Yakub itu menjadi pincang ya karena pernah bergumul dengan Allah dalam Kejadian 32 ayat 31. Ya, secara usia memang sudah lanjut, maka kekuatannya terbatas. Ya, Kejadian 48 ayat 2. Namun ia tetap bersandar ya kepada Allah. Memang di sini digambarkan bahwa dia bersandar pada tongkatnya. Nah, tongkat itu menjadi tanda bahwa Yakub tidak bersandar kepada kekuatannya sendiri, tetapi dia bersandar kepada Tuhan. Yakub tidak bersandar kepada kehendaknya sendiri, tetapi dia sampai pada akhir hidupnya bersandar kepada kehendak Allah yang berdaulat. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui perkataan dan tindakan Yakub di akhir hidupnya ini, nyatalah imannya kepada Allah. Ya. Pertama, bahwa dalam perkataan berkat, ya, berkat yang disampaikan Yakub kepada anak-anak Yusuf, Yakub menegaskan tentang visi yang Tuhan berikan kepada bapa leluhurnya Abraham. Bahwa kepada Abraham, Allah berfirman, engkau diberkati. Diberkati untuk apa? Untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Bahwa Tuhan yang telah memberkati dalam hidupnya, Tuhan juga yang akan menjadikan Yakub dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi Yakub memegang visi Allah dan ia terus menyampaikan atau mengajarkan visi tersebut kepada keturunannya, kepada anak-anaknya maupun kepada cucunya. Saya kira ini teladan yang harus kita ikuti. Nah, kita harus mengajarkan kebenaran yang mutlak kepada anak cucu kita. Kedua, Yakub mengingatkan kembali kepada Yusuf untuk kembali ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ya, ini kita lihat ada permintaan Yakub untuk dikuburkan di Kanaan bersama dengan bapa leluhurnya. Jadi ini juga diingatkan supaya mereka ya ingat di mana itu tanah leluhurnya, ingat dari mana dia berasal, ingat tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beriman berarti sekali lagi tunduk kepada kehendak Allah, menghormati Allah, tetap menyembah Allah sampai akhir kehidupan kita. Dalam keadaan tua, dalam keadaan lemah, atau dalam keadaan sakit, ya, maka kita lihat bahwa Yakub tetap menyembah kepada Allah. Dia tetap bersandar kepada Allah. Yakub tidak punya pilihan lain, ya. Tidak mengalihkan perhatiannya kepada yang lain, sekalipun dia di dalam kondisi lemah, kondisi sakit, tetapi tetap beriman kepada Allah karena dia percaya bahwa Allah akan memimpin kehidupannya sampai kepada tujuan Allah, sampai kepada kerajaan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa bandingkan dengan kebanyakan orang Kristen. Kalau kita mengamati ya, sekalipun masih muda dan sehat, tapi seringkali tidak mau berusaha, tidak mau berjerih payah di dalam menyembah kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah. Banyak orang-orang di zaman sekarang ya yang masa bodoh, tidak peduli dengan hal-hal rohani. Ya, mungkin barangkali karena merasa nyaman dengan harta dan kesenangan dunia. Dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Jadi, kembali kepada tema kita ya. Beriman berarti berjalan sesuai dengan visi Allah. Tidak tenggelam dalam kenyamanan dunia, tetapi terus mau menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain.
Sebagai orang percaya, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Bahkan kita sudah diangkat menjadi anaknya. Amin. Kita sudah diberikan kuasa, ya, kepercayaan untuk melayani Dia. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh, ya, di dalam Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengerti apa yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang, dan motivasinya adalah supaya Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup bahwa orang percaya, saudara dan saya, Bapak, Ibu, dan saya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang di dalamnya banyak sekali tradisi, ya. Ada banyak tradisi di muka bumi ini. Tetapi kita harus memiliki sikap yang benar terhadap tradisi, dengan melihat bahwa iman itu berada di atas tradisi. Jika ada tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus berkata tidak. Kita jangan kompromi. Iman itu tidak dapat diatur oleh peraturan-peraturan manusia. Tetapi iman itu harus tunduk kepada Allah. Dengan iman, semua orang percaya akan diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk bertindak dengan benar. Sebagai orang tua, kita perlu merenungkan atau memikirkan teladan apa atau berkat apa yang akan saya teruskan kepada generasi saya, kepada anak-anak dan cucu-cucu saya. Kita perlu, ya, mengevaluasi diri. Jadi kalau ada hal yang masih kurang, ya kita perlu perbaiki. Jadi kalau sudah menjadi teladan, mari kita terus tingkatkan dengan semangat, supaya sama seperti Yakub, dia beriman sampai akhir. Bapak, Ibu, dan saya, kita pun tetap beriman sampai pada akhirnya. Demikian juga kerinduan kita, semua keluarga kita, semua sanak saudara kita, semua anak-anak maupun cucu, mereka juga memiliki iman yang sejati. Iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Iman yang sungguh-sungguh dilakukan dengan segala ketaatan, oleh karena dia mengenal Tuhan dan juga mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Inilah yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya oleh karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, kita tetap setia dan menyembah kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Kami memohon sekali lagi supaya Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami dapat memahami firman-Mu, untuk kami dapat menerima firman-Mu, tapi juga untuk kami dapat melakukan, bahkan juga mengajarkan di dalam kehidupan kami. Kami rindu supaya seperti Yakub yang beriman sampai akhir, hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga kami, Tuhan dapati tetap dalam iman kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Saat ini hamba berdoa menyerahkan PA Del ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, mulai dari pembina, pengurus, dan semua anggota. Biarlah kami tetap sehati sepikir, memiliki semangat untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa memiliki kerinduan akan Tuhan, bahkan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, hamba-Mu Ibu Devi bersama dengan Pak Luhut dan semua keluarga dalam menjalankan tugas mulia di tengah-tengah negara ini. Berikan kekuatan dan kesehatan, berikan hikmat, berikan kuasa, berikan perlindungan, karena tentulah banyak tekanan. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi Ibu sekeluarga, dan juga berdoa untuk pengurus, Bu Reli bersama dengan teman-teman di dalam kepengurusan. Tuhan terus berikan semangat, Tuhan memberkati. Dan kerinduan kami supaya semua anggota PA ini dapat semakin bertumbuh di dalam iman,
bertumbuh dalam firman, dan dapat menjadi saksi bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya Engkau berbelas kasihan, kira Engkau berkenan memakai pemerintah kami, dari Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet Indonesia Maju, semua pemerintah daerah, dan bersama dengan tenaga kesehatan, para dokter, para perawat bidan, semua sukarelawan Satgas COVID untuk bersama-sama bergandengan tangan di dalam melakukan tugas mulia, khususnya di dalam pelaksanaan program vaksinasi supaya bisa merata sampai ke seluruh Indonesia. Demikian juga di dalam perawatan mereka yang terpapar, baik di rumah sakit maupun di klinik-klinik, di puskesmas. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada para medis. Juga untuk saudara-saudara kami yang terpapar, kiranya Tuhan melawat mereka, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang isoman di rumah, kiranya Engkau, ya Tuhan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami berdoa supaya dalam negara kami tetap ada kesatuan, jauhkan dari segala perpecahan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan, segala bentuk-bentuk provokasi, radikalisme yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan. Tapi biarlah semuanya boleh menyadari bahwa negara ini adalah negara yang besar, yang diberkati Tuhan, yang memiliki dasar negara Pancasila, yang sungguh-sungguh bisa menjadi pedoman hidup semua warga masyarakat. Karena itu Tuhan, berkatilah semua warga masyarakat di dalam kehidupan keluarga, dalam ekonomi, dalam segala hal. Tentulah ada banyak keluhan-keluhan, tetapi kami tahu bahwa Engkau Tuhan berdaulat atas negara kami, Engkau berdaulat atas pemerintah kami. Engkau kiranya nyatakan kasih dan kuasa-Mu sehingga terjadi pemulihan di tengah-tengah negara kami. Bapa, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Pimpin kami, sertai kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati kami di dalam pekerjaan, kami yang bekerja dari rumah, atau juga yang mungkin bekerja di kantor karena esensial. Kami berdoa juga supaya Tuhan terus menolong kami dapat memiliki semangat beribadah kepada Tuhan dalam segala situasi. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah kehidupan kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal, serta persekutuan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian PA kita pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap ikuti prokes dimanapun kita berada. Shalom.